welcome back to Mamzi Channel. Di video kali ini Mamzi mau cerita pengalaman tentang nikah kantor BP4 dan apa aja sih tes-tesnya. Bener nggak sih ada tes keperawanan? Tonton terus videonya, keep on watching. I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Nah, banyak banget nih yang nanya tentang persyaratan pranikah dan apa aja, dan bener nggak sih ada tes keperawanan? Bener nggak ya? Emang sih persyaratan untuk nikah kantor sama anggota Polri itu banyak banget. Benar gak sih guys? Kita tuh sampai pusing. Yang ini itu SKCK foto, SKCK orang tua, terus berkas-berkas yang harus diurus ke KUA dan berkas-berkas yang harus diurus ke kantor. Belum lagi tes-tesnya. Ada tes psikologi, ada tes kesehatan, terus ada sidang BP4R. Apa sih sidang BP4R dan apa sih tes-tesnya? Simak videonya ya. Nah guys, kalau persyaratan dokumen apa aja sih yang harus kita lengkapin Mamzi untuk persyaratan nikah calon bayangkari dan abdi negara? Yang pertama yang pasti itu surat izin menikah. Kita harus minta surat izin menikah itu dari kantor. Nah, terus surat tanda kesanggupan dari calon suami dan calon istri. Ada surat persetujuan orang tua dari suami dan calon istri. Itu semuanya minta berkasnya di SDM. Terus pastikan calon suami kalian udah minta izin ya dan minta restu ke orang tua, karena orang tua itu harus tahu loh. Dan orang tua nanti juga harus dibuat SKCK walaupun dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki. Terus yang banyak juga adalah surat N1, N2, N3 sampai N4 itu dari kelurahan dan ngurus juga di KUA. Biasanya orang KUA udah tahu kok apa yang harus mereka kasih ke kalian, apa yang harus kalian minta dari kelurahan. Nah, terus yang keempat ada surat keterangan belum pernah menikah, surat keterangan numpang nikah. Jadi kalian ini nikahnya di mana? Di tempat suami atau di tempat calon istri? Yang nikahnya misalnya kayak aku kemarin itu suami yang numpang nikah di tempat aku. Jadi nikahnya kan karena di pihak perempuan ya, di alamat aku perempuan. Jadi dari KUA suami itu mengajukan surat numpang nikah ke KUA kelurahan aku. Terus surat hasil kesehatan, surat hasil psikologi. Nah ini nih yang banyak banget jadi pertanyaan dan momok yang menakutkan. Pasti orang-orang pada ngomongnya, ada tes keperawanannya loh, bener gak sih? Itu 100% hoax. Jangan percaya guys. Jadi sebenarnya itu bukan tes keperawanan, tapi kita tuh hanya diambil sampel urinnya aja. Buat apa? Sampel urin itu buat diuji apakah kita sedang hamil atau tidak. Nah, terus kesehatan kita mungkin gitu ya. Jadi nggak ada tuh tes keperawanan. Yang ada cuman diambil sampel urinnya aja. Mungkin Polda lain atau instansi dan unit lain mungkin ada kali ya, atau tes ambil darah gitu. Tapi pengalaman aku itu nggak ada, dan cuman ngambil urin aja. Kita dikasih tempat pengambilan urin, terus kita taruh di klinik atau
bagian kesehatannya gitulah di Polda. Udah, dan kita tunggu beberapa hari baru kita tes psikologi. Jadi urutannya apa aja sih? Yang pertama, kita urus berkas yang masuk ke kantor dan urus berkas Polda. Terus nanti kita dapat panggilan nih untuk sidang kalau nggak salah. Itu aku waktu itu ada panggilan sidang, tapi bukan sidang BP4 yang itunya, cuman perkenalan nih kebetulan sama Bu Andi yang mentoring. Ya ampun, itu tuh kita ditanya di mana kita kenal sama calon suami, terus sejauh mana kita kenal sama pasangan kita, tahu nggak gaji suami, terus tugasnya harus seperti apa. Itu sih yang pertama pengalaman aku. Nanti fotonya aku taruh di atas. Itu pengalaman sidang yang pertama. Itu dikumpulin beberapa calon pengantin, jadi bukan cuma kita doang. Kalau nggak salah waktu itu aku ada 10 orang pasangan. Nah itu kita dites satu-satu, terus ditanyain tibrata, ditanyain tentang jabatan polisi gitu. Pokoknya kita harus tahu, karena random pertanyaannya itu tergantung yang nanya. Nah terus yang kedua itu panggilan selanjutnya adalah tes kesehatan. Tapi tes psikologi dulu ya, aku lupa. Nah pokoknya kalau tes psikologi itu kita ngerjain 100 soal deh kalau nggak salah. Ya jawaban singkat aja sih, cuman ya tidak doang. Itu juga aku waktu itu ada 4 pasangan dan itu dites sama dokter psikolog. Setelah itu kita juga dikasih wejangan sama beliau. Kita dikasih tahu bagaimana cara menjadi bayangkari yang baik, tidak boleh sembarangan di bermedia sosial. Terus kita juga harus menjaga martabat dan kehormatan suami, nggak boleh menjelek-jelekan suami ke rekan kerja atau ke sesama bayangkari yang lain. Itu nggak boleh banget guys. Terus juga kita tuh harus tahu gaji suami. Kenapa? Pernah ada ngomong, pewawancaranya tuh ngomong kayak gini, dokternya tuh ngomong kayak gini, dokter psikolognya, kamu tahu nggak gaji PNS itu kecil? Kenapa kamu mau nikah sama anggota Polri atau sama PNS? Kalau pikiran kamu, mindset kamu nikah sama polisi itu kamu bakalan kaya atau kamu bakalan hidup enak, itu salah banget. Itu banyak banget orang yang berpikir, wah gue nikah sama ini bakalan hidup mapan nih. Memang guys, banyak orang yang mindsetnya seperti itu, tapi terlebih lagi kita harus tahu nih gaji suami berapa. Jadi kita tuh sebagai istri nggak boleh banget nuntut suami kita itu terlalu banyak, nuntut ini, nuntut itu, kepengen ini, kepengen itu. Karena angan-angan kita tuh, gue punya suami polisi loh, masa nggak bisa beliin gue ini, masa nggak bisa ngasih gue ini. Itu nggak boleh banget ya guys. Jadi kita harus tahu, karena banyak banget yang baru nikah itu udah bercerai karena masalah ekonomi, dan mereka nggak tahu pendapatan suaminya berapa, penghasilan PNS itu berapa, gaji PNS itu berapa. Kalian harus cek gaji PNS TNI Polri, itu ada aturannya. Jadi kalian harus cek, googling. Jangan sampai berpikir gaji suami kita itu puluhan juta kayak para pengusaha. Itu salah banget guys. Itu yang paling penting ditekanin sama dokter psikolognya ke kita semua waktu itu. Terus juga dilarang banget nih kalau suami pulang kerja itu kita langsung marah-marah, kita langsung emosi atau menyambutnya yang gak baik. Itu jangan pernah, karena beban kerja suami kita itu di luar itu udah berat. Mereka tuh melayani masyarakat, belum juga apalagi yang kalau yang di serse gitu kan, yang di reskrim, itu pasti beban kerjanya itu lebih berat. Jadi kita sebagai istri di rumah sambut, senyum, kasih minum, itu wejangan-wejangan yang
paling penting banget yang aku inget. Terus juga kita sebagai bayangkari itu nggak boleh pamer-pamer kekayaan, pamer-pamer harta di media sosial. Itu nggak boleh banget guys. Pokoknya jadi ibu bayangkari yang baik, yang nggak neko-neko, yang nggak pamer-pamer dan nggak berlebihan. Intinya sih seperti itu. Dan kita harus menjaga kehormatan dan martabat suami. Itu yang paling ditekenin, yang aku ingat waktu itu dokter psikolognya bilang. Dan bagaimana cara mempertahankan rumah tangga? Kuncinya kita harus sabar, karena setelah kita nikah itu kita menyatukan dua karakter menjadi satu. Yang sebelumnya kita nggak pernah tahu nih dia di rumah kayak gimana, kita mulai tahu dan pasti awal-awal kita kaget. Tapi kuncinya adalah sabar. Oke guys, nah gitu dia video dari Mamzi. Jadi Mamzi cuma mau ngasih tahu, pertanyaan terbesar kalian adalah, bener nggak sih Mamzi ada tes keperawanan? Itu hoax banget ya guys, itu hoax, bener-bener hoax. Waktu itu juga aku pernah pikir, kayak apa ya tesnya kalau perawanan, masa iya dibuka, masa iya dilihat? Jadi enggak banget guys. Jadi ternyata cuma diambil sampel urinnya aja. Nah itu dia video dari Mamzi. Untuk kalian yang mau Mamzi upload video apa lagi, tulis di kolom komentar ya guys ya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.